Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini nanti saya ingin berbicara 5 hal. Oleh karena itu minta waktu sebentar, insya Allah nanti tidak sampai setengah jam selesai. Kenapa kami minta waktu? Karena ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Demak tadi, ada 2 hal. Yang pertama tentang pemilu demokratis dan berkualitas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akhir-akhir ini dengan melihat pembahasan rencana Undang-Undang Pemilu 2019 yang cukup panjang, banyak masyarakat yang melihat secara negatif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Sering dikatakan bahwa kenapa sih Indonesia memilih sistem pemerintahan demokrasi, toh akhirnya bertele-tele. Bapak Ibu sekalian, demokrasi ini memang bukan hal yang ideal, hal yang terbaik, tetapi di antara pilihan yang tidak baik tersebut, insya Allah demokrasi ini menjadi pilihan terbaik. Ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, untuk mengimbangi proses demokrasi ini, maka negara Indonesia juga mengambil keputusan menjadi negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu demokrasi dan nomokrasi ini harus berjalan seiring. Ini amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bapak Ibu sekalian kami hormati, kalau kita menengok sejarah, 2 bulan persis setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pada saat itu ada presiden tetapi belum ada lembaga legislatif pada waktu itu. Maka keluarlah maklumat ke-10, maklumat wakil presiden tertanggal 16 Oktober tahun 1945 yang merubah KNP yang awalnya menjadi komite atau panitia untuk persiapan kemerdekaan menjadi lembaga legislatif. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan sebelum ada DPR, MPR, maka kekuasaan itu masih dipegang oleh presiden. Kekhawatiran menjadi pemimpin yang absolut itulah kemudian wakil presiden mengeluarkan maklumat nomor 10. Kemudian berikutnya, kurang lebih 17 hari setelah itu, pemerintah mengeluarkan maklumat kembali, yakni tentang pembentukan partai politik. Inilah yang awalnya menjadi cikal bakal lahirnya partai politik di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, seluruh pimpinan partai politik beserta anggotanya punya kewajiban besar, tanggung jawab besar terhadap bangsa ini untuk menguatkan atau memperkuat kelembagaan masing-masing. Bapak sekalian kami hormati, baru 1 hari setelah maklumat itu keluar, maka kemudian keluar maklumat pemerintah berikutnya, yakni tentang perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Tetapi begitu perkembangannya dianggap liar, tidak terkendali, maka kemudian tahun 59 keluarlah wakil presiden. Itu kurang lebih secara singkatnya.